Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat PMI di mana saja Anda berada. Pada malam hari ini saya berada di markas BMISA di mana di sebelah saya ada ketua BMI dan juga di sebelah saya ini ada kawan yang bergerak di bidang jasa kargo dan di mana beliau adalah paham banget tentang permasalahan kargoan PMI yang sempat terbengkalai dan sempat viral pada saat-saat ini. Ya, selamat malam Pak Sutarno, apa kabar? Selamat malam Bang Reja. Ya. Iya, tentunya kemarin-kemarin sudah lihat ya, menyimak Iya. video viral tentang Betul, betul. kargoan teman-teman PMI yang terbengkalai. Itu sebenarnya kendala di lapangannya bagaimana sih? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bang Reja yang menyempatkan waktunya ke tempat kami. Memang untuk saat ini dunia perkargoan sedang tidak baik-baik saja nih Bang. Kenapa bisa begitu? Semenjak ada peraturan dari Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan yang memberatkan pekerja kargo, khususnya PMI gitu. Kenapa bisa begitu? Salah satunya pekerja migran tidak bisa mengirimkan barang lebih dari dua karton ya. Jadi kalau mengirimkan 2 karton dengan harus punya identitas 2 juga, entah itu minjam dari temannya atau dari siapa gitu, intinya seperti itu. Terus yang kedua, tidak boleh dengan ukuran besar kartonnya itu barangnya. Yang sekarang peraturannya kan 60 60 80 itu Bang. Terus yang ketiga, nggak boleh mengirimkan barang pakaian bekas lebih dari 15, karena aturannya kan 15 pakaian bekas dan 5 untuk pakaian baru. Sedangkan dari PMI kita itu kan salah satunya punya barang baju yang masih bagus, mau dibuang sayang banget. Jadi dikirimkan untuk keluarga atau hadiah teman-teman yang ada di Indonesia itu. Oke Pak Tarno, Ya. sementara tadi kan tidak enaknya buat teman-teman PMI ya yang menggunakan jasa Anda. Nah sekarang Anda penjual jasa nih, sebenarnya apa sih yang tidak mengenakan buat Anda sebagai jasa kargo nih? Ya, yang tidak mengenanya itu Bang, peraturannya tuh saya pengennya untuk dikecualikan untuk pengiriman PMI aja gitu. Seperti yang dulu. Sementara kita akan coba meminta pendapat sama Pak Yat Wiroga sebagai ketua BMSA dan juga tokoh masyarakat dan juga aktivis. Ini Pak Yat, sementara ini mungkin sudah beredar ya video-video viral tentang kargoan teman-teman PMI. Apa pendapat Anda dan masukan Anda buat pemerintah kebijakan-kebijakan ini seharusnya bagaimana? Ya, masalah kargoan ini kan sebenarnya udah sejak lama, Bang. Ini sejak pertengahan 2023 ya. Ini tentunya sangat kita sayangkan sekali ya. Pemerintah menurut saya tidak secara responsif melakukan sigap gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita baca dari regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan yang awalnya itu Permendag 36, terus kemudian direvisi menjadi Permendag 03 2024, sebenarnya substansinya bagus Bang. Itu untuk menjaga lingkungan nasional gitu kan. Ketakutan pemerintah itu banyaknya barang bekas didatangkan ke Indonesia kemudian dijual yang dikhawatirkan menyebarkan penyakit. Kan substansinya di situ. Pemerintah tuh ketakutnya di situ dan itu dilindungi, kemudian pemerintah melindungi dengan peraturan yang dikeluarkan. Nah, sayangnya pemerintah ini ketika membuat sebuah regulasi, mengeluarkan sebuah aturan, memang tidak dikaji secara lapangan dulu. Apalagi kita harus ingat bahwa banyak warga kita yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Betul. Ya kan, seharusnya memang ada pengecualian untuk pekerja migran. Bagaimanapun itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai ini udah hampir 1 tahun barang kargoan pekerja migran menjadi masalah, dan ini sangat disayangkan. Tentu dengan rentan waktu berbulan-bulan barang-barang yang dikirimkan kan rusak.
semacam itu, bener nggak? Toh pengiriman PMI itu sebatas paling satu karton dan itu bagi Iya. diri sendiri Dan kebanyakan. dan sekarang kan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Sutaro kan bahwa setiap pengirim itu jelas paspornya, ya kan? Pengirim itu udah jelas. Yang dikirimkan tidak banyak, ya kan? Maksimal paling berapa kilo? Nggak nyampe kintal, nggak nyampe berton, ya kan? 40 kilo juga maksimal paling 50 kilo, ya kan? Seharusnya barang-barang pekerja migran, walaupun dengan aturan itu, seharusnya tidak menjadikan ini masalah. Seharusnya seperti itu. Apalagi tadi ada pembatasan jumlah. Ini kan juga menurut saya sangat disayangkan. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan bea cukai. Seharusnya pemerintah membebaskan barang-barang bea cukai untuk pekerja migran. Khusus pekerja migran. Bagaimanapun pekerja migran adalah penyumbang devisa negara. Untuk tahun ini naik 10% devisa negaranya menjadi 14 miliar dolar. Bayangkan itu berapa triliun uang hasil dari pekerja migran untuk menyumbangkan ke kas negara. Dan seharusnya ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dan barang-barang PMI yang dikirimkan itu bukan barang-barang yang terlarang, bukan barang-barang yang menyebarkan penyakit. Itu adalah barang pribadi milik mereka sendiri yang kemudian ingin dikirim ke Indonesia. Karena ketika mereka pulang, mereka juga punya batasan bawaan. Tentu kalau untuk bayar ke pihak penerbangan, ini lebih mahal. Dan biasanya orang mengargokan barang itu orang-orang yang biasanya mau pulang. Nah, ini seharusnya